menjelaskan Ratibul Atas selalu juga memperkenalkan yang belum tahu ya Allah. Yang sudah tahu berarti ada apa-apa. Ratibul Atas itu amaliyah yang dibaca bisa kumpul dibaca sampai sekarang, mulai zaman guru bahari di pondok-pondok pesantren dibaca, di majelis-majelis taklim dibaca. Jadi Ratibul Atas ini kalaunya di pondok pesantren Nurul Muhibbin Barabai Ayahanda Guru Bahit itu dibaca untuk mengamalkan pagi sore, itu dibaca besokan sesudah sembahyang subuh, dibaca di sana Ratibul Atas untuk para santri. Karena sesudah asar membaca Ratibul Haddad itu di Nurul Muhibbin Barabai itu. Di Pamangkih dibaca juga Ratibul Atas, yang mana suasana sekolah Pamangkih tahun itu di pondok-pondok pesantren. Sedangkan kita mengamalkan Ratibul Atas itu paling sedikit seminggu sekali ya kalau wah ya subuh minggu paling sedikit sudah amun kawan itu hari-hari sekurang-kurangnya sehari dibaca sekali, sekurang-kurangnya dibaca sehari sekali. Apabila dalam sehari semalaman 24 jam dibaca sekali, pilih waktunya tasarah pian, bisa imbah subuh, bisa imbah asar, bisa imbah maghrib. Apabila waktu yang nyaman. Nah, bila hendak membaca 2 kali sehari, bagus lagi. Lakas jadi wali. 2 kali sehari. Nah, cuma mun ada yang menggabung Ratibul Haddad dibaca juga, Ratibul Atas dibaca juga. Nah, maka dahulukan Ratibul Atas pagi misalnya, Ratibul Haddad sore. Yang menyusun Ratibul Atas yang ada di tangan pian itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Sidin ini guru uli Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, Habib Umar Al-Atas ini menyusun ratib, dinaranilah Ratib Al-Atas narannya. Barang siapa membaca Ratib Al-Atas ini, fadilatnya banyak benar. Di antaranya selamat dari kebakaran, kecurian. Nah, dan barang siapa akan membawa aja nih, kadang membaca, kadang membawa ada di awaknya, maka dipelihara Allah daripada terkena sihir, terkena mata orang, dan terkena daripada penyakit-penyakit dan bahaya-bahaya lainnya. Itu dibawa aja. Nah, yang bagusnya dibaca. Lalu Ratibul Atas ini susunan amaliyah Rasulullah SAW. Jadi setiap satu dari amalan-amalan yang terkandung di dalam sini ada penjelasannya, ada keterangannya dari Nabi. Kalau kita ingin tahu secara jelas keterangan-keterangan fadilat-fadilat tunggal barisan ini, ada naran kitabnya Al-Adhkar. Nah, dalam kitab Al-Adhkar itu di situ ada memberi keterangan, barang siapa membaca ini fadilatnya ini. Nah, itu amalan-amalan Nabi itu. Ulun menjelaskan dulu lah, ini insyaallah ulun langsung ulun ijazahkan. Jadi pamulaan dulu dibaca ini Al-Fatihata ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa mawalah ila ruhi sinil al-habib Umar. Itu bertawasul hadiah Fatihah lawan Sidin bin Abdurrahman Al-Atas Sayyibir Ratib wa Syekh Ali ibni Abdullah Baras. Ini murid kesayangan Sidin, Syekh Abdullah Baras ini. Tumila ruhi sinil al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Atas, ini juriyat Sidin wa usulihim wa furu'ihim annallah yataghashshahum birahmahul maghfirah. Al-Fatihah. Baca Fatihah sekali. Membacanya berdarau ya.
Nah, tuntung baca Fatihah itu hanya membaca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Langsung disambung di bawahnya lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi 'amma yusyrikun wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Nah, itu ada hadis Rasulullahnya. Barang siapa membaca itu dari a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, disambungnya lau anzalna ini akhir surah Al-Hasyr sampai Hakim ya. Lihat situ membaca baisukan, maka ujar Nabi dalam kitab Al-Adhkar yang ulun bacaan itu mati di siangnya tadi, sedangkan orang tadi sempat membaca paginya, maka ditulis mati syahid. Seandainya kada mati pang hidup, maka dijaga, digerubungi oleh 70.000 malaikat, menggerubungi, menjaga 70.000 malaikat. Barang siapa membaca itu baisukan seharian, malaikat tuh menggerubungi. Kadanya berdiam malaikat tuh memintakan ampun untuk orang yang membaca tadi. Saikung malaikat memintakan ampun kepada kita itu kabul karena malaikat kada berdosa. Apalagi ini 70.000 seharian. Bila membaca kamarian semalaman, malaikat 70.000 itu menggerumbungi sekaligus memintakan ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, fadilatnya. Jadi bila hidup selamat, mati syahid. Bila tak baca, mun kada tak baca bang, kada ingat. Nah, mudah-mudahan ingat ya Allah. Itu diantara fadilatnya. Lalu setelah itu imbah yang Hakim, ya sambung pulang ke bawah. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali dibaca, 3 kali bulik. Jangan 3 kali aja, itu aja jangan. Baca 3 kali bulik itu dipelihara dari syaitan, mengamalkan itu. Lalu ke bawah lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Nah, membaca ini 3 kali bulik ini ujar Nabi lam yadurruhu syai. Barang siapa membacanya besukan 3 kali seharian itunya kada ada yang memberi mudarat lawan inya. Cak ibarat ular itu tuh ibarat mematok tuh daripada kisah mengatok naham, padahal kada ada memberi mudarat apa-apa. Ini perancak kejadian itu sudah. Bubuhan yang mengamalkan ini dipatok ular aja giginya aja yang pacul. Gigi ular. Orangnya kada apa-apa. Ada orang-orang yang berjalan ke hutan. Ya kalau itu minta amalan sama guru supaya selamat di hutan, jangan terpatok binatang ini itu sidin barin ini handap aja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq baca 3 kali, maka kadang memberi mudarat akan orang tersebut oleh apapun jua. Nah, Nabi memadahkan tuh dan ada hadisnya tulisannya. Lalu imban itu sambung ulang. Dahulu lagi zaman guru sekumpul masih hidup pas akhir-akhir tahun 2000-an itu bahkan sidin melebihi dosisnya ini. Kalaunya di dalam kitab Al-Adhkar itu kan pagi sore. Nah, di zaman sidin sempat waktu tahun 2000-an itu dibaca kali 5 waktunya. Sesudah 5 waktu. Jadi sesudah 5 waktu itu sidin baca 3 kali ini. Karena mungkin sidin menganggap situasinya darurat. Nah, jadi bukan hanya pagi sore lagi. Tapi sidin baca bila imbah subuh baca sidin 3 kali, imbah zuhur baca sidin 3 kali. Berjamaah tuh waktu itu yang dibaca a'udzu bikalimatillah ini. Nanti dalam situasi darurat, jadi melebihi dosis dari Nabi. Nah, karena situasinya darurat. Ke bawahnya lagi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali. Ini masyhur benar sudah ini. Nah, yang mana tahu, yang ada tahu juga ya kalau. Ini mengamalkan ini 3 kali pagi, 3 kali sore juga ajar Nabi kan. Barang siapa mengamalkan ini ingat diselamatkan Allah dari sesuatu bahaya apapun juga. Nah, kalau kita melihat amaliyah perguruan yang sifatnya seni bela diri itulah, ulun lihat hidup kemana-mana
daerah dano kada tertinggal pin bacaannya nih. Ada bacaannya nih, lihat sudah. Oh, junung sama narin bacaannya. Ya kalau 3 kali itu. Nah, barang siapa mengamalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim 3 kali. Pagi 3, sore 3. Maka orang tadi selamat dari penyakit stroke. Belum bang lagi kena stroke orang tadi. Amun sudah kena stroke bang, lain lagi kisahnya tuh. Tabarat sedikit. Nah, jadi selamat dari stroke dan selamat dari racun. Seandainya cangkir yang kita minum tuh mengandung racun, yaitu selamat. Cuma jar guru bahari bilainya di cangkir itu ada racun, kita biasanya mengamalkan ini sebelum kita minum, hajar kita japa itu pecah cangkirnya. Bisa mungkin pian hampas selalu ya kalau lalu pecah. 3 kali membaca itu. Nah, di sini 3 kali. Kalau pang misalnya pian hendak membaca itu aja semacam tuh nama ambil. Mau hendak bertani jepian kayaknya aja seminggu sekali tiap subuh minggu ya tiap subuh ahad. Aku mengamalkan itu aja jepian. Ambil aja nih bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un bil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali baisukan 3 kali kamarian insyaallah selamat, bahkan selamat dari benda-benda tajam sekalipun. Tajam, tumpul, apakah. Nah itu Allah yang menyelamatkan barakat bacaan ini. Lalu di bawahnya lagi bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Ujar Nabi lam tusibhu bala. Barang siapa membaca baisukan itu 10 kali kada mengenai akannya bala seharian. Bila membacanya kamarian sama laman tuh kada kana bala musibah. Caka ibarat pian misalnya ka Banjar. Besokan tuh pian sempat membaca ini 10 kali. Padahal dalam tulisan tuh pian cagar taranjah, cagar diranjah satum misalnya. Banget pun satum ya kalau sama ranjah. Nah, cuma barakat pian membaca ini bisa aja diselamatkan oleh Tuhan. Terhindar dari bala musibah itu. Barakat membaca ini 10 kali. Kalau pangpin misalnya nak ambil ini aja 10 kali aja, aku pagi sore aja. Nah, bagus juga ada apa-apa. Lalu ke bawah lagi bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Hanya bismillahi tahassanna billah, bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Nah, ini doa. Lalu ke bawah lagi bismillahi amanna billah wa may yu'min billah la khaufun 'alaih 3 kali. Subhanallahi azzallah, subhanallahi jallallah 3 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 3 kali. Nah ini pahalanya kada kau dihitungi. Pin macam ini jangan Nabi yang ngeringan di lidah ya kalau berarti timbangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Hanyar ke bawahnya lagi ya latifan bi khalqihi aliman bi khalqihi khabiran bi khalqihi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir 3 kali. Ini bagus benar dibacaan ini yang latifan bi khalqihi ini di zaman yang kayak ini nah. Ya latifan lam yazal utubina fima nazal innaka latifun lam tazal utubina wal muslimin 3 kali. Nah hanya berzikir membaca tahlil la ilaha illallah 40 kali membaca. Bila pina orangnya banyak hendak lakas tuntung kawaja 10, orangnya banyak orangnya 40 dibaca 10 40 hitungannya ya kalau. Nah itu kisah orang panglir. Muncangkal baca 40 itu bagus. Hanyar tuntung membaca la ilaha illallah la ilaha illallah banapas. Jadi la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah, itu. La ilaha illallah la ilaha illallah banapas. Hanyar tuntung sudah 40 kali Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah itu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali. Ini bacaan Nabi Ibrahim nih. 7 kali. Jar Nabi barang siapa membaca itu 7 kali pagi, 7 kali sore dicukupakan urusan rezekinya. Nah, dijamin Tuhan. Lalu ke bawah lagi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Nah, itu 11 kali salawat kepada Rasulullah. Barang siapa membaca salawat 10 kali lawan Nabi sekurang-kurangnya dalam sehari semalam itu 10 kali itu sudah dapat jaminan syafaatnya Nabi 10 kali aja.
Ini kan 11 ya Allah, bonus 1. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 11 kali. Hanya langsung disambung taibuna ilallah. Arti taibuna ilallah itu mungkin bingung apa taibuna ilallah itu aja. Itu doa mudah-mudahan Allah memberi aku taubat yang sempurna sebelum aku mati. Itu maksud taibuna ilallah pemahamannya. Nah, lalu setelah itu ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah 3 kali. Itu paham jadi artinya. Nah, artinya aja khatimah bang ya. Ya Allah biha ya Allah ulun minta nintuna. Biha itu maksudnya. Ya Allah biha ulun minta nintuna. Nah, pangti ya Tuhan. Into husnul khatimah. Nah, badahulu menunjuk belum disambat lagi permintaannya. Ulun minta nintuna, minta nintuna, minta nintuna. Nah, pangti ya Tuhan. Husnul khatimah Tuhan. Nah, itu maksud ya Allah biha tuh. Setelah itu langsung dibaca sambungannya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, amun saurangan kau belajar nang itu mun berjamaah kita ada kawak itu sadang anu aja standar aja ya kalau kada kau mun belajuan berjamaah nih. Nah, setelah itu hanya membaca tawasul Fatihah bahadiah Fatihah. Nah, ujar guru sekumpul ingat kapirin itu yang wajibnya. Jadi mau pian anak lakas ingat kapirin itu aja tuntung sudah. Selesai sudah tuntung membaca rotipul atas. Yang wajibnya itu ingat situ. Yang sambatan rotipul atas tuh nah ingat mana aja? Ingat kafirin titik sudah. Sampai lagi pian buka lagi tuntung sudah. Nah, cuma oleh para ulama sesudahnya ditambah supaya makin bagus, makinnya banyak pahalanya. Lalu ada di bawahnya tawasul Fatihah. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina terus baca Fatihah sekali. Ke bawahnya pulang Al-Fatihah ila ruhi sayyidina pakai muqaddam. Terus baca Fatihah sekali. Sampai 4 kali kah 5 kali ini nih Fatihahnya. Nah, cuman ini kalau berjamaah kawat digabung lalu 1 kali Fatihah aja. Lalu setelah itu membaca doanya. Baca doanya. Dan ini itu sanadnya yang belain lah. Betul ulun menjam saja. Ini ada jalurnya sanadnya 2 jalur periwayatan. Nah, ulun ambil ijazah Rotibul Atas ini dari guru ulun Alimul Fadil Munawwar, guru Kubah, guru Munawwar. Nah, Sidin mengambil dari Abah Sidin Syekh Ahmad Ghazali Al-Banjari. Dan Abah Sidin mengambil Abah Sidin ini Baimbai mengambilnya dengan guru Muhammad Ruyani. Guru Muhammad Ruyani guru Darussalam Martapura, guru Bahari. Amun mana suwasa kuliah Darussalam Bahari sempat bertemu Sidin. Ini kan sempat bertemu lagi sudah wafat Sidin. Nah, Abah Sidin dan guru Muhammad Ruyani ini mengambil kedua-duanya anis Syekh Muhammad Sya'rani Arif, guru Kampung Melayu. Nah, yang peguruan guru sekumpul yang pernah mendengar kisahnya, guru mengaji lawan Sidin sambil mau rutibati Sidin. Tapi mendengar kisahnya loh Kak. Oh, sini guring aja nah guru sekumpul membaca kitab. Karena bila jauh guru sekumpul kubalik jangan kulakas tamat. Oh, Sidin. Nah, itu tuh gurunya tuh. Itu yang berguru lawan Sidin ini banyak, diantaranya ayah guru syukur pimpinan sampai juga berguru lawan Sidin, abahnya guru Munawwar ini sampai juga, dan termasuk guru Muhammad Ruyani ini. Nah, mereka itu mengambil lawan Syekh Muhammad Sya'rani. Nah, lalu guru Muhammad Sya'rani Arif ini Sidin mengambil dari Said Muhammad Amin Qutbi. Nah, ini gurunya oleh guru sekumpul. Jadi guru sekumpul bisi guru. Nah, guru sekumpul ini nah bisi guru naranya Muhammad Amin Qutbi. Jadi Said Muhammad Amin Qutbi ini banyak bisi murid di Indonesia nih. Di antaranya pendiri Pamangkih itu murid Sidin. Guru Muhammad Bati-Bati. Mbah tu pulang guru Muhammad yang di Ampira di Banjarmasin itu. Mbah tu guru
Kiai Ahmad Mughni, witannya guru Bahit. Nah itu tuh guru Bangil, murid juga oleh Syed Muhammad Amin Qutbin ini. Nah, Sidin ini mengambil ijazah ratib dari Syed Husin Aidid, ini perguruan Sidin. Nah, lalu Sidin pulang mengambil dari Syed Idrus bin Umar, Sahibu Iqdul Yawaqid. Jadi Syed Idrus ini berisi kitab Iqdul Yawaqid naranya. Lalu Syed Idrus ini mengambil dari Syed Abdullah bin Husin bin Tahir. Dan Sidin mengambil dari dan sanak Sidin akhihi Syed Tahir bin Husin, sahib Maslahul Qarib naran kitab lah. Nah, lalu Sidin pulang mengambil dari Syed Umar bin Sagab. Lalu Syed Umar bin Sagab mengambil dari Syed Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Nah, jadi Syed Umar ini mengambil dari Syed Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Syed Hasan ini anak Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, Syed Hasan ini mengambil dari Anwalidihi, lawan Abah Sidin, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibur Ratib, yang menyusun Ratibul Haddad itu. Nah, sedangkan Habib Abdullah Al-Haddad ini wahwa mengambil dari guru Sidin Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, Sahibur Ratib. Nah, jadi dengan sanad ijazah ini penting kita bayi si amaliyah itu ada sanad ya, jelas mata rantainya. Di antara fadilat sanad ini, orang-orang yang di atas ini ulun yakin bang bubuhan penduduk surga sidin berataan. Ya kalau nah kita takait di situ dipikirkan sanad. Nah, maka bila ulun ucap ulun ijazahkan, ulun mandir langsung pian sambung. Kau terima aja pian ya kalau nikahnya jangan disambat. Nggih, kau terima aja. Nah, sebagaimana ijazah yang sudah ulun bacakan ini, ulun ijazahkan kepada sampian barataan yang hadir di sini. Nah, jadi insyaallah setiap subuh Ahad imbah belajaran kita membaca ini. Jadi ini dibagikan gratis ini nih. Nah, pian bawa boleh. Karena pian fotokopi pulang. Anda ke masjid. Fotokopian pun pian tuh jadi di rumah ada besi betungguan pian sagan menjulung masjid ada, jadi pian banyak bisa pahala. Bila pian mandak di masjid 2 buting orang membaca dapat pian pahalanya. Pian bila ada membaca ya kalau orang cuma membaca. Nah, cuma yang dibaca orang tuh buku yang fotokopian pun pian. Nah, dapat pahalanya pian. Jadi sabuting ini nah pian bawa bulik fotokopi 5 buting. Andak di rumah sabuting sagentung ke rumah 5 buting sagentung di masjid. Nah, misal nah gitu contohnya tuh. Lalu kita membaca dapat pahala, orang membaca pun dapat pahala, amal jariah. Mandak di masjid itu niatakan sagan arwah mama abahku yang sudah dikubur. Nah, lalu mengalir terus pahalanya. Asal dibaca di masjid, amun dituyuk diandak di dalam lemari aja kita baca juga pian nggih. Nah, makanya ini sakurang-kurangnya kita setiap subuh Ahad dibaca. Nah, lawan karena sudah kita ada ijazahnya ini, jangan menghadang subuh Ahad membaca. Nah, sakurang-kurangnya ujar guru sekumpul sehari samalaman sekali. Bah kita sudah tua-tuaan juga, apa bang lagi ya Allah. Nah, sudah tua-tuaan ini ujar Sidin tuh mencari amaliyah yang sagan husnul khatimah. Di antara amaliyah untuk husnul khatimah adalah membaca Ratiful Atas. Arti husnul khatimah mati membawa iman sempurna. Masuk surga kada berhisab, itu husnul khatimah. Biar kada alim orangnya. Cumanya bisi amalan yang itu bila jadi bacanya cagar husnul khatimah. Di antaranya ini. Nah, apalagi ini kan sudah ada sanadnya ya kalau. Jadi kita jangan sembarang bamalian tuh walaupun bujur juga cari yang ada sanadnya. Sebab ada keberkahan sanad di situ. Nah, mun pian hendak membaca pagi sore bagus lagi, imbah subuh, imbah asar atau imbah maghrib. Jadi pagi sore sambatannya. Tapi mau hendak memilih sehari samalaman sekali aja, ulun menyarankan membacanya imbah asar atau imbah maghrib. Masalahnya mun imbah subuh kan bangun jam 7 ya kalau misalnya kada kawat juga terbaca. Maka imbah bangun tuh hendak berusaha segala macam misalnya lah imbah asar kah atau imbah maghrib kah. Nah itu dibaca. Sedangkan kitab ini tadi adalah kefarduan kita lah. Jadi kita itu wajib belajar selama hayat dikandung lin tuhut
kewajibannya itu dari mulai akhil balik asal orangnya bakal, umurnya sampai kita lihati diri kita, kita sudah balik ya kalau sudah Tuhan ini. Nah, imbah tuh anak kita podang, bini kita, suahlah kita melajari yang 3 macam ini nah. Kita kada suah melajari yang 3 macam ini kepada bini anak kita ini berdosa. Berdosa. Apa yang dilajari? Pertama, tauhid. Tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri khasnya sifat 20. Nah, yang kedua fikih. Fikih itu kada banyak, ada sekadar kita sah beramal ibadah yang sehari-hari ini nah. Mulai dari beristinja, baudu, nah, yang tapakai aja tuh. Imbah itu hanya tasawuf. Tasawuf ini cagar membersihi hati. Jadi bila kita belajar ilmu tasawuf, lalu rasa harat, rasa agak, nah, ampih aja sudah belajar kayak itu. Sebab tujuan kita belajar tasawuf untuk membersihi hati, membuang yang rasa harat nih tuh. Sekali kita mbah belajar timbul rasa harat. Rasa peningginya ilmu, berarti ada yang salah nih. Ilmunya mungkin aja bujur aja mungkin. Biarnya waktu orang guru menjelaskan guring kok masih salah paham. Nah, ini banyak ini mbah belajar tasawuf baharatan bertinggian luput nang itu sakada sesuai lawan tujuan tasawuf itu sendiri. Nah, ujar guru bahari tarahub itu nangai narannya aja. Nah, lalu sedikit dulu membacakan ilah. Kita imbah ini baca ratib imbah ya kalau ini waktunya jadi kurang lebih setengah jam ya kalau kita waktu parak sejam lah mudah-mudahan. Apalagi hari Minggu ini kan tak sedikit ya lah, hari Ahad ini ulun baca akan mengambil berkat mukaddimahnya dulu lah setumat. Setelah itu kita baca ratib sama-sama dulu. Nah, imbah itu memulai belajaran yang aslinya tuh Ahad kaina ini mukaddimahnya aja dulu ambil berkat. Nah, sedangkan mun handak kitab bagus juga. Nah, itu ada anunya si agen kitabnya di sini Bapak dah kina kawain tukarakan tuh nah. Nah, ini pian mun harganya mun di Metapura paling 5.000-an aja ini. Murah benar 5.000 tuh nukar rukupin berapa lah. Ini ulah mulai barikala nah ada hancur-hancur kada habis-habis. Ya kalau amun 5.000 nukar rukuk lawas duduk, lawas bakantuk tuh habis rukuknya sudah. Ini nah mulai barikala. Ini sampulnya sudah hancur nih, lain kitab Kailani sampulnya lu ubah nah hancur sampulnya, lain sampul yang asli kitabnya. Nah, tahan seumuran kena mun asal awet aja menjaga kawa diwariskan ke anak bepokol 5.000 ha ada bisi warisan ya kalau. Nah, amun kawarung 4 biji wadai cukuplah 5.000 tuh hari cukup sok. Tapi mau di Metapura pang tuh harganya lah murah. Jadi kalau kita mentipis-tipis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa lil khairati ibadahu al-abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil asrar. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-fattahul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-akhyar. Salatan wa salaman unji bihima min 'adzabin nar. Wa ba'du. Fa yaqulu man 'alaihi hablul ghafalati multawi raji ghufrani rabbil halim al-khawi. Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i madhhaban al-Qadiri tariqatan. Khatamallahu lahu bi khatimatin anifah. Hadza syarhun 'ala risalah al-jami'ah baina usuluddin wal fiqh wa tasawuf li Sayyid Ahmad bin Zain al-Hamsi. Sa'alani bihi ba'dul ahibbah fa ajabtuhu lidzalik taliban min Allah ikhlasat tawilah wa sammaytuhu bahjatul wasail bi syarhi masail. Nah, jadi itu pembukaan kitab Sidin. Nah, yang mensarahakan karangan ulama Hadramaut tadi yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani ulama Nusantara, ulama Indonesia ini nah. Ulama di tanah Jawa itu cuma badiam Sidin di Makkah. Sidin itu halus dia orangnya, cuma ilmunya pun luar biasa. Badiamnya Sidin di Makkah, meninggalnya pun di Makkah. Lalu Sidin ini semasa hidupnya menjadi gurunya menjadi guru oleh para santri yang belajar di Makkah waktu di zaman Sidin. Adalah orang Indonesia. Di antara murid Sidin
Di antara murid Sidin, guru Kasful Anwar yang mendirikan Darussalam Martapura. Di antara murid Sidin, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Banyak lagi murid-murid Sidin yang sejaman-sejaman itu murid-murid Sidin aja tuh. Nah, Sidin ini seangkatan dengan Syekhuna Khalil Bangkalan. Nah, yang maha guru tanah Jawa tuh. Gitu. Tahu pian, yang bila belajar di situ kada belajar kada suruh Sidin mengun ayam. Sampai bertahun murid ya, mula pesantren. Alim muridnya. Ada yang sikong disuruh Sidin bahuma belajar kada. Itu yang jurang si Khalil Bangkalan Madura. Orangnya Habib. Cuma badiamnya di Bangkalan. Cuma kehabiban Sidin tuh mudah kayak kada kelihatan. Nah, padahal Habib orangnya. Nah, itu tuh bakawan lawan Habib, lawan Imam Nawawi Al-Bantani ini nih. Jadi dalam dunia Islam tuh Imam Nawawi itu ada dua. Ada Imam Nawawi yang pertama yang mengarang Sahibul Adhkar tuh nah, yang mengarang Al-Adhkar. Bahari lagi itu berdiam di daerah Nawa, perbatasan Palestina Israel. Yang ini banyak kena bom ya lah di situ. Nah, Imam Nawawi yang kedua ya orang Indonesia. Alim ganal juga orangnya. Yang menurut kabar itu nenek moyangnya wakil presiden kita nih. Nur kisah lah, wallahu alam bujur kadanya. Nah, ada juriatnya di situ tuh. Nah, Imam Nawawi ini yang mengarang kitab Marah Labid. Kitab Marah Labid itu tafsir Al-Quran yang dilajarakan di kelas 3 Darussalam Martapura. Jadi kada gampang-gampang pian. Di Darussalam Martapura itu kelas 3 aliyahnya, ini batu lulus dia kalau tafsir yang dipelajarinya itu yang mengarang orang Indonesia asli. Imam Nawawi ini nih yang mengarang. Nah, ini kita supaya tahu kisahnya ya kalau siapa-siapa yang orang terlibat tuh nah, yang dalam kitab ini nih supaya tahu. Sedangkan yang matangnya tadi kan jelun orang Hadramaut tadi, yang setelah Habib Abdullah Al-Haddad meninggal, Sidin anunya, yang masyhurnya khalifahnya Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, lalu disarahkan pulang oleh Imam Nawawi Al-Bantani ini. Nah, Sidin waktu menyusun mengarang tafsir Marah Labid itu nah, si Imam Nawawi Al-Bantani ini tuntung nih tuh. Lalu kitab ini kan di Makkah nih, dikirim ke Mesir, dicetak. Jadi ulama Mesir waktu itu takjub. Siapa yang mengarang ini? Luar biasa bagusnya. Takjub benar, mana orangnya? Aneh itu nah, luar biasa. Punya yang mengarang ini pasti orangnya maha guru. Nah, lalu diundanglah pengarang kitab tafsir Marah Labid ini ke Mesir waktu itu. Diundangnya, datangnya Sidin. Datang Sidin ini lawan murid-murid Sidin. Murid-murid Sidin ini orangnya orang luar negeri, ada orang Jordania, orang Maroko, gana-gana lawak Sidin pahalusnya. Nah, lalu berjalan murid-murid Sidin kan bersurban segala macam, Sidin ini biasa aja, kopiah PC biasa aja. Nah, jadi sampai di Mesir sana disambut orang yang disambut murid Sidin. Nya kada patuh orang Mesir. Yang disambut murid Sidin nya gono-gono lawak mak bersurban segala macam. Ada Sidin ini dikira tukang bawakan sandal ngunin toh. Paham labihannya halus awak. Jadi mbah itu noh. Mbah yang jadi ulama Mesir ini kita harus tes dulu yang orang mengarang kitab tafsir Marah Labid ini luar biasa. Kita tes orangnya. Jadi dikira murid Sidin ini ya Imam Nawawi badiam juga, yang muridnya badiam juga sama. Ayo didudukakan di tengah-tengah, ditakuni oleh para ulama Mesir waktu itu. Yang ditakuni murid Sidin. Tapi kawam menjawab harus muridnya. Jadi ditakuni pertanyaan, kawam menjawab. Yang murid ini nih, takuni pertanyaan, kawam menjawab. Jadi luar biasa Mbah Tuntung, artinya Mbah Tuntung seluruh pertanyaan oleh para ulama-ulama Mesir ini, artinya kami sependapat memang luar biasa ini karangannya. Cuma sesuai orang yang kayak ini. Mbah tuh dijelaskan nih bahwa yang naran Imam Nawawi lain nintuh, tapi ini nih. Nah, lu takajutan nih, muridnya aja luar biasa jawaban apalagi gurunya. Paham lah nih. Nah, maka ibah itu Sidin diusung oleh para ulama waktu itu. Jaka ibar pangantin tuh dihambin. Nah, halus orangnya. Dihambin oleh para ulama Mesir dan digelar waktu itu Sayyidu Ulama'il Hijaz, pimpinan ulama Makkah Madinah, padahal orang Indonesia. Waktu itu belum ada lagi Makkah anunya sambatannya tuh Hijaz itu daerah itu bahari. Nah, itu kisahnya orang Indonesia ini kada gampang pian urut halus awak ya lah. Nah,
Datu kalampayan bahari sampat jua mengajar. Datu pulang guru-guru kita yang pimpinan-pimpinan Darussalam yang bahari-bahari itu nah, mulai Guru Kasful Anwar pernah mengajar di Masjidil Haram itu. Batu pulang yang wakil setelah Sidin itu guru Tuha orang menyembet, Guru Syekh Abdul Qadir Hasan pernah mengajar di Masjidil Haram. Guru Anang Saradi Arif pernah mengajar di Masjidil Haram. Guru Salim Ma'ruf pernah mengajar di Masjidil Haram. Padahal orang Matapura mengajar di Masjidil Haram. Nah, murid itu orang-orang dunia yang belajar di Makkah. Waktu itu bahari boleh mengajar di Masjidil Haram, ini tak lagi. Lain anunya dan peraturannya pulang. Nah, itu diantara sekilas kisah Sidin. Kenapa nih? Sampailah kita baca dulu Riyadul Atas sebelum lebih barakat jala. Sampailah kita baca Riyadul Atas dulu lah. Nah, insyaallah kita pertemuan Ahad akan datang subuhnya kita pembahasan kitab. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وأصولهم وفروعهم من الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.